Shalom Bapak Ibu. Di dalam ceramah ini, dalam seri sistematika, teologi sistematik, kita akan belajar tentang siapakah Roh Kudus. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak kami serahkan waktu ini, ceramah ini dalam tangan Tuhan. Tolong menguatkan pemahaman kami terhadap siapakah Roh Kudus dalam jemaat kami dan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sumber-sumber yang dipakai untuk ceramah ini adalah Wayne Grudem's Teologi Sistematik, Systematic Theology, dan R.C. Sproul menulis satu buku tentang Roh Kudus, dan Francis Chan menulis sebuah buku judulnya Allah yang terlupa atau The Forgotten God. Jadi kita mau mulai dengan beberapa pertanyaan. Siapakah Roh Kudus? Jadi siapakah Roh Kudus? Dan dalam Allah Tritunggal, siapakah Roh Kudus dalam kegiatan dan pelayanan gereja dan dalam kehidupan kita? Dan ada bukti-bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam jemaat-jemaat kita. Bagaimana kalau itu dibuktikan? Hanya manifestasi aja atau ada buah-buah roh, ada dampak Roh Kudus, pekerjaan karya Roh Kudus dalam pelayanan gereja dan lain sebagainya. Jadi kita membagikan ceramah ini dalam dua bagian. Bagian yang pertama, pribadi Roh Kudus atau siapakah Roh Kudus. Bagian yang berikutnya, ceramah berikutnya itu tentang karya Roh Kudus. Dan ada buku seperti yang saya baru sebutkan, ditulis oleh Francis Chan, Allah yang dilupakan, tentang Roh Kudus. Mengapa penulis kasih judul ini? Mungkin karena banyak jemaat lupa atas Roh Kudus itu. Jadi di dalam banyak jemaat di seluruh dunia, kita merasa sangat kaget oleh karena ketidakhadiran Roh Kudus dalam kehidupan jemaat atau ibadah. Jadi ada masalah besar. Karena jika kita mengabaikan Roh Kudus dalam kehidupan kita atau dalam gereja kita, kita mengabaikan Allah sendiri. Gereja menjadi sia-sia kalau hanya ada oleh karena pekerjaan manusia sendiri. Jika seluruh hal yang ada di dalam kehidupan gereja dapat dijelaskan di luar pekerjaan Roh Kudus, kita sangat jauh dari apa yang direncanakan untuk kita dalam Roh Kudus. Karena gereja-gereja modern sudah punya metode yang hebat, yaitu teknologi yang baik, strategi kepemimpinan yang baru, dan yang sudah berhasil dalam jemaat lain, sepertinya kita tidak perlu lagi Roh Kudus. Karena sudah ada metode, sudah ada strategi, sudah ada teknologi yang bisa dipakai. Kenapa perlu Roh Kudus? Nah, contohnya Pendeta Cho dari Korea mengunjungi beberapa gereja di Amerika, banyak gereja di Amerika. Ada orang yang bertanya kepada Pendeta Cho, kesan apa Pak mengenai jemaat-jemaat di Amerika Serikat? Pendeta Cho menjawab, saya berpikir bahwa keadaan di jemaat-jemaat di Amerika memang luar biasa. Karena mereka sudah menjadi hebat tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang harus dipikirkan. Bagaimana jemaat-jemaat di Indonesia? Apakah jemaat-jemaat di sini hebat, besar, penuh dengan orang tanpa pekerjaan Roh Kudus, atau oleh karena pekerjaan Roh Kudus? Kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus itu sia-sia menurut firman Tuhan. Gereja mula-mula mungkin mengetahui kurang tentang Roh Kudus secara intelektual dibandingkan dengan kita, mungkin oleh karena ada les-les sistematik teologi. Tetapi mereka mengenal Roh Kudus secara intim, dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka dengan kuat. Di seluruh perjanjian baru kita melihat rasul-rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuatkannya. Kita harus belajar tentang teologi Roh Kudus, yaitu pneumatologi, supaya kita dapat memahami Roh Kudus dan mengenalnya, mengenal Roh Kudus. Teologi yang kurang benar akan mempengaruhi kehidupan kita dan kesehatan kita secara rohani.
Tetapi dengan teologi yang benar, seharusnya ada penerapan yang tepat. Nah, jadi siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dalam Alkitab, kata ganti orang dalam bahasa Yunani dipakai untuk Roh Kudus. Dia adalah seorang pribadi. Contohnya, saya akan membaca beberapa ayat dari firman Tuhan sebagai bukti-buktinya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berkuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Jadi dia pribadi. Dia Allah, ya, sebagian Allah Tritunggal. Dan bisa dilihat dalam Yohanes pasal 15 dan 16. Kita dipanggil untuk berhubungan dengan Roh Kudus secara pribadi. 2 Korintus pasal 13 ayat 14 berkata begini. 13 ayat 13, maaf. Ini 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi kita dipanggil untuk berhubungan. Roh Kudus menyertai kita. Seperti teman, seperti penghibur, penolong, penguat yang Allah yang bisa menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus. Juga ada hubungan di antara Roh Kudus dan Allah Bapa dan Yesus anak Allah. Jadi ada Allah Bapa, anaknya dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Roh Kudus melakukan tugas-tugas yang pribadi. Dia mengajar kita. Dia menghibur kita. Dia membimbing kita. Dia mendorong kita. Suatu tenaga atau energi tidak dapat melakukan hal-hal itu. Seorang pribadi, Roh Kudus yang menghibur, yang mengajar, yang mendorong. Roh Kudus bukan suatu tenaga yang dapat dibayar. Bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 8. Ada cerita mengenai Simon Petrus dan Simon yang lain. Jadi saya akan membaca cerita ini karena ini salah satu contoh yang mana Roh Kudus bukan energi atau magic yang bisa dibayar. Roh Kudus seorang pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi pasal 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya Roh Kudus belum dinyatakan. Jadi rasul-rasul harus pergi dengan mata sendiri melihat bahwa Roh Kudus dan keselamatan bisa diambil, bisa diterima oleh orang Samaria juga, bukan orang Yahudi saja, tetapi orang Samaria juga. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon ini serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpahkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, siapakah Simon ini? Simon ini seorang majus yang dia mendengar Injil dan langsung bertobat secara tanda kutip, ya, karena dia tertarik dengan pelajaran baru ini. Tetapi dia membuktikan bahwa hatinya belum disentuh oleh Tuhan.
Jadi dia hanya menerima itu secara intelektual, bukan secara dalam kehendaknya. Jadi dia mau membayar kuasa yang dinyatakan dari Petrus dan Yohanes pada waktu mereka menumpangkan tangan ke atas orang Samaria itu. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah itu karunia dari Roh Kudus, dari Allah, atau bisa dikatakan Roh Kudus. Tidak ada bagian atau hukum hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Jadi bisa ditanyai mengapa Petrus sangat marah dengan Simon. Karena Simon anggap atau berpikir bahwa dia bisa membayar energi itu. Dia bisa membeli membeli kuasa yang datang dari Roh Kudus. Dan apa yang bisa dipelajari dari perikop ini tentang Roh Kudus? Roh Kudus seorang pribadi. Tidak bisa main-main dengan Roh Kudus. Dan dia tidak bisa dijual, dibeli. Roh Kudus adalah Allah dan ada otoritas untuk melayani di dalam jemaat. Tidak boleh memaksakan Roh Kudus untuk buat sesuatu. Terus, jadi kita bisa mengaku dari firman Tuhan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus tidak kurang ilahi atau berbeda. Roh Kudus adalah Allah. Kata roh dan Allah dapat diganti dalam perjanjian baru. Contohnya Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Dia mengutip Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 11. Di dalam konteks Yesaya, Allah Bapa mengatakan firman-firman itu, tetapi Paulus menyamakan Roh Kudus dengan Allah. Itu disampaikan Roh Kudus. Terus Efesus pasal 2 ayat 2, 1 Korintus pasal 6 ayat 16, Roma pasal 8. Orang-orang kudus adalah bait suci, yaitu tempat Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita oleh karena Kristus sudah mengampuni kita dan dosa-dosa kita ditutupi oleh darah Yesus Kristus, tubuh ini menjadi bait Allah. Roh Kudus hadir, diam di dalam bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Itu luar biasa. Konsep itu luar biasa. Jadi di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Allah yaitu Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus Maha Tahu. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Seperti Allah Maha Tahu,
Roh Kudus Maha tahu. Roh Kudus Maha hadir. Mazmur pasal 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendekat ke langit, mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Roh Kudus sama seperti Allah, Roh Kudus Maha hadir. Ini disebutkan sebagai Roh Allah, Rohmu. Roh Kudus kekal sama seperti Allah. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, selama-lamanya ada Allah, ada anak Allah, dan ada Roh Kudus. Dalam hubungan penuh dengan kasih selama-lamanya sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum ada alam semesta ini. Roh Kudus sama dengan Allah Bapa dan anak Allah berhubungan bersama-sama. Dan jadi Roh Kudus kekal. Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, aku itu Yesus, akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan dia kekal. Dan penolong itu dalam konteks Yohanes 14 itu Roh Kudus. Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai 14, pasal Ibrani pasal 9 ayat 14. Aduh, capek dan sedikit sakit ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Jadi Roh Kudus adalah Roh yang kekal. Dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4 berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, ini pada waktu Ananias berbohong di depan Petrus. Petrus menjawab, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah kamu tetap kepunyaan tanah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi maksud Petrus di sini, dan kita bisa lihat, Ananias, kamu mendustai Roh Kudus, dan nanti dia bilang kamu mendustai Allah. Jadi sama ya, Roh Kudus adalah Allah, disamakan dengan Allah. Terus Roh Kudus adalah Maha Kuat dan Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang di atas permukaan air. Dan dalam beberapa ayat berikutnya, dalam Ayub pasal 38, Roh Kudus menciptakan intelek manusia. Jadi Roh Kudus dapat melakukan apa yang hanya Allah lakukan. Jadi bisa dikatakan, bisa diakui Roh Kudus adalah Allah. Dia otoritasnya yang sama, karyanya yang sama, identitasnya yang sama, kuasa yang sama, dan seterusnya. Dan yang terakhir kita lihat ini, Roh Kudus dalam penciptaan. Dan sebenarnya itu bukan terakhir, tetapi hampir terakhir. Roh Kudus dalam penciptaan. Saya baru membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, tetapi sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya,
dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu dari kekosongan, ex nihilo. Manusia harus memakai suatu zat untuk menjadikan sesuatu. Kata dalam bahasa Ibrani, bara, hanya dipakai untuk menjelaskan kegiatan Allah. Nah, Roh Kudus pada waktu itu, pada waktu penciptaan ini, alam semesta diciptakan oleh Allah, Roh Kudus melayang-layang. Apa itu? Artinya kata melayang-layang seperti seekor burung yang memelihara anak-anaknya pada waktu mereka belajar terbang. Kalau ada masalah, burung ibu itu terbang di bawah mereka dan menyelamatkan mereka supaya mereka tidak jatuh. Jadi kata ini bukan hanya kehadiran Roh Kudus pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, tetapi dialah aktif dalam proses penciptaan itu. Allah Bapa menciptakan bersama-sama dengan firman, yaitu anaknya yang tunggal. Karena kita lihat itu dalam teks-teks lain dari Kolose tentang Yesus Kristus sebagai pencipta. Dan Roh Kudus memelihara. Jadi dia terlibat dalam penciptaan sama seperti Allah Bapa. Juga Roh Kudus mengatur penciptaan supaya tidak ada kekacau balauan atau kebingungan. Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Kisah para Rasul pasal 17, di dalam Allah melalui Roh Kudus kita hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7, ruah, nafas, terikat kepada Roh Kudus. Dan Mazmur 104, Roh Kudus juga adalah sumber kehidupan tanaman. Jadi Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Nah, yang terakhir, dan kita akan kembali lagi dalam sesi berikutnya tentang karya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus dan kelahiran kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3, kata geneao berarti menjadi atau dijadikan. Kelahiran kembali tidak berarti kita diubahkan dari manusia ke oknum yang ilahi, tetapi berarti kita diubahkan dari manusia yang mati secara rohani sampai menjadi manusia yang hidup secara rohani. Dan Roh Kudus terlibat dalam kelahiran kembali itu. Kelahiran kembali diperlukan. Tidak ada hidup kekal jika tidak ada kelahiran kembali. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7, tidak ada siapapun yang dilahirkan oleh Kristen, yang dilahirkan orang Kristen. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Daging tidak dapat menjadikan roh. Jadi orang Kristen atau orang yang mau mengikuti Yesus harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita bisa lihat peran Roh Kudus dalam proses itu, dan itu inisiatif ilahi. Tebusan adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia memberikan penebusan bagi kita. Kalau saya membaca teks ini sebagai kesimpulan untuk sesi ini, karena teks itu dalam Efesus pasal 2 sangat berarti. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dari dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu roh yang jahat. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia
kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang limpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia diperlukan untuk keselamatan, dan kita tahu dari Roh Yohanes pasal 3 bahwa kasih karunia, kelahiran kembali diperlukan untuk keselamatan, dan kelahiran kembali itu diberikan oleh Roh Kudus. Ya, seperti angin, kita tidak bisa tahu dia di mana, dari mana ke mana, tetapi Roh Kudus terlibat dalam kelahiran kembali. Dia bekerja dalam hati orang untuk menghidupi orang itu supaya dia bisa mengerti dan menerima Injil. Jadi itu secara singkat, ini beberapa hal tentang siapakah Roh Kudus. Dalam sesi berikutnya, mungkin minggu depan saya upload ceramah berikutnya tentang karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah, dan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam jemaat, bagaimana Roh Kudus bekerja dan terlibat dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.